Yo 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 Sobat Koko, selamat datang di podcast Sobat Koko. Podcastnya mereka yang ingin maju dengan cara seru. Yes, tentunya di podcast Sobat Koko dan lagi Betul. memberikan insight, manfaat karena konten ini sangat informatif. Betul, saking silaunya akan informasi, Fahri sekarang harus bawa kacamata hitam kemana-mana ya. Mana? Kayak- Mana? Nggak ada, Kesilauan nggak ada. informasi. Oh iya benar. Gimana sih nggak bekerja sama dengan baik banget? Sorry. Sorry, tapi kita selalu bekerja sama dengan baik di pastinya podcast Sobat Koko barengan sama Laila Aderina. Dan Fahri Rahmat tentunya di hari ini tamunya Betul. selalu spesial. Betul banget, dan kali ini kedatangan tamu yang luar biasa narasumbernya ya Siapa? Fahri ya. Jadi ada Financial and Business Support Director PT Pertamina Retail. Oh my luar God. biasa banget gak? Oke. Jangan deg-degan ya. Iya, Jadi ini oke. beliau bertanggung jawab atas semua lini bisnis di Pertamina Retail dengan berbagai strategi, inovasi dan juga tantangan yang berat dalam mengembangkan PT Pertamina Retail. Wah, Langsung gokil ya. aja dong, please. Langsung gak sabar ya. Iya. Jadi kita kedatangan ada Bapak Bambang Wijanarko. Selamat Hai. pagi Pak. Pagi. Aduh, terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya di tengah Betul. kesibukan udah mau mampir ke podcast Sobat Koko. Sama-sama. Makasih Mas Fahri, Iya. Mbak Laila. Iya, Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Senang sekali ya Fahri. Iyalah, ini mungkin Sobat Koko ya harusnya senang juga karena kita akan mendapatkan insight dari Pak Bambang. Betul. Amin. Tapi Pak, ini kita mengawali pertanyaannya aja ya. Kayak sebenarnya Bapak ini sudah bekerja di atau menjabat ya Pak di Pertamina Retail ini sudah berapa lama sih Pak? Saya ditugaskan di Pertamina Retail itu sejak 1 Juni 2020. 1 Juni Pak? Ya. Jadi Wow. di tengah-tengah pandemi yang baru-baru itu, Iya, awal-awal saya ya. ditugasin di sini. Wah. Berarti tantangannya luar biasa banget ya. Luar biasa. Jadi betul-betul dilantiknya dengan acara online gitu ya. Mhm. Langsung nggak bisa ketemu dengan teman-teman semua di Pertamina Retail. Semua ketemunya dengan online. Online. Dan kita mulai bekerja juga online. Online. Oh, berarti dilantiknya pertama kali juga nggak bertemu ya Pak? Nggak ketemu, betul. Betul-betul online aja. Di hari libur tanggal 1 Juni. 1 Juni hari apa? 1 Juni. 2020 Ayo, loh Pak itu Pak. 2020. Iya. Itu adalah hari lahir Pancasila kan? Oh, iya. iya. Kirain Hari Bapak nanya libur. hari Senin atau sampai Minggu ya. Iya. Itu hari libur. Di Iya. hari libur kita dilantik dan langsung bekerja dan tadi itu dengan cara semuanya online. Wah. Tidak ketemu dengan siapa-siapa gitu. Karena waktu itu masih tinggi-tingginya Berarti kan? masih tinggi-tingginya banget ya Pak. Betul, langsung masih dilantik. baru-barunya kan? Walah, berarti Gitu. Jadi sudah sekarang sudah 22 bulan lah kira-kira. 22 bulan. Saya Hampir Pak 2 bertugas. bulan lagi 2 tahun gitu. Iya, Iya. betul. Luar biasa ya Pak. Tapi Pak, perjalanan Bapak sampai akhirnya bekerja di Pertamina Retail tuh seperti apa sih? Dulu mungkin sebelum menjabat mungkin itu seperti apa Pak? Oke, saya sudah cukup lama di Pertamina. Mhm. Saya bergabung di Pertamina itu sejak Agustus 1993. Mungkin udah belum lahir. Belum, Pak. Jangan-jangan Belum, saya belum. Dia juga belum. Wow, berapa? 93. 93. 93 Pak. Betul. Tahun depan 30 tahun Bapak Betul. mengabdi di Pertamina. Luar biasa. Luar biasa sekali Pak Bambang. Saya mulai dari di Pelaju pertama kalinya. Tahu Pelaju? Pelaju itu di Sumatera Selatan, dekat Palembang. Ada yang dari Sumatera? Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Itu saya 5 tahun saya di sana. Oh, 5 tahun. Itu di kilang, kemudian di apa namanya lapangan-lapangan minyak di hutan-hutan gitu ya. Itu yang pertama kali disitulah saya ditugaskan. Setelah itu tahun berapa? 98 saya dipindah ke Pangkalan Berandan di Sumatera Utara. Oh, berarti benar-benar disebar di Betul, mana-mana ya Pak? ya. Habis itu saya pindah lagi ke Cilacap. Semua di kilang-kilang Pertamina. Oke. Setelah itu saya ditugaskan untuk tugas belajar. Jadi S2, termasuk ke Amerika juga, alhamdulillah waktu itu. Dan setelah itu udah saya dipindah ke Jakarta, ke kantor pusat, menangani financing. Jadi kita mencari, kasarnya itu mencari utang buat Pertamina. Gitu. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin pertama kalinya Pertamina itu dulu bisa menerbitkan obligasi gitu ya, itu
pada saat itulah saya di sana. Jadi saya 8 tahun lah di sana. 8 tahun. Setelah itu baru saya ditugaskan ke anak-anak perusahaan. Jadi sempat di namanya Indo Thai Trading, kemudian saya lama juga di anak perusahaan Pertamina yang di Hulu, Pertamina International EP, itu yang punya operasinya di luar negeri. Jadi di Malaysia. Ya. Malaysia tuh daerah operasinya di atas Sabah Sarawak tuh. Kemudian di Algeria. Algeria itu Afrika bagian utara. Di Padang Pasir, di Gurun Sahara. Kemudian di Irak. Itu juga ada lapangan minyak kita di Irak. Kalau di sana tuh harus pakai rompi anti peluru, pakai helm baja gitu untuk kalau kita pergi bertugas gitu. Ya itu anunya pengalaman saya. Luar biasa banget, Pak. Termasuk juga kita punya anak perusahaan di Paris, Prancis. Itu mungkin agak anu ya, agak fancy lah gitu. Ya. Kota Dibanding yang tadi itu penuh dengan Beda banget ya, Pak. tantangan. Iya. Ya. Pakai rompi peluru tiba-tiba ke Iya, Paris. mungkin itu. Fashionnya beda langsung ya Pak. Betul. Atau enggak waktu di Algeria itu di Gurun Sahara, itu kalau malam yang dilihat di jendela kita itu di pinggir pagar ada unta. Kalau sudah hampir 1 bulan unta tuh jadi cantik. Soalnya matanya kan lentik gitu Oh ya. iya benar. Bulu Betul. matanya. Ih, Unta aku kan- belum pernah loh minta. Seru banget, Pak. Jadi gitu. Saking udah lamanya pisah sama keluarga itu kalau lihat unta aja udah cantik. Berarti luar biasa pengabdiannya apa jauh dari Iya, keluarga. betul. Kemana-mana. 30 tahun, Pak. 30 tahun. Itu. Sampai akhirnya kemarin sejak 1 Juni 2020 saya ditugaskan di Pertamina Retail. Wah, luar biasa perjalanannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi apa Pak kesan pertamanya Bapak pas tahu nih dikasih amanah untuk menjadi Financial and Business Support Director? Terus terang itu anu ya, excited dan karena saya sebenarnya awal-awal Pertamina Retail dibentuk itu saya ikut terlibat di dalamnya. Jadi tahun 2000 berapa ya dulu? 2004 2005 itu saya waktu itu masih di assistant manager di Pertamina. Itu termasuk yang membentuk Pertamina Retail. Oh. Jadi Tahu banget perjalanan. Jadi tahu betul lahirnya. Sehingga pada waktu saya ditugaskan di sini saya excited, ternyata sudah tumbuh sebegini besarnya. Betul. Dulu yang pernah saya saya lahirkan gitu. Sekarang sudah sebesar ini. Dan saya kok ya ditugaskan di sini lagi. Oh, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Dan saya juga ketemu dengan direktur pertama Pertamina Retail dulu namanya Pak Wery ya. Itu sama-sama dulu kita membentuk dan begitu ketemu balik lagi lu ke sini ya. Ternyata masuk juga di sini gitu. Jodoh Pak itu Pak. Iya. Jalannya. Iya, tapi seru, teman-temannya sangat hebat-hebat. Pertamina Retail ya, seru lah pokoknya. Saya senang sekali. Rasanya apa ya, kesannya di flashback lagi apa rasanya, Betul. kayak ingat-ingat masa-masa awalnya, terus sekarang kembali lagi. Saya kembali ke rumah kayak gitu. Kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Luar biasa. Luar biasa. Tapi Pak nih ya, setelah Bapak menjabat dan berada di lingkungan PT Pertamina Retail, apa yang Bapak lihat nih dan rasakan atau kesan Bapak secara umum dari sisi keuangan, SDM dan IT di Pertamina Retail, Pak? Ya, terus tadi ya, setelah saya lihat, sudah segini besarnya Pertamina Retail, yang dulunya mungkin hanya mulai dengan 1-2 SPBU, sekarang sudah hampir 200. Malah sekarang kalau yang kita operasikan sudah lebih dari 200. Ya. Waktu saya masuk tuh masih belum sampai 200 itu ya. Oh, sangat besar, dan dari sisi keuangan tentunya ini sudah harus kita lebih kuatkan lagi gitu ya. Artinya misalnya dari sisi sistem, ini kan yang namanya SPBU di sini kan, jualan cashnya tuh banyak loh di sini tuh. Iya. Kayak di MT Haryono sini, itu yang namanya hasil jualan itu kan cash semua tuh ya. Nah itu kita perlu bagaimana kita manage-nya itu, mengamankannya itu gitu ya. Iya. Supaya tidak ada fraud dan sebagainya. Satu itu, kemudian dari sisi ini dia pengembangannya gitu ya. Pengembangannya selama ini Pertamina Retail itu tumbuh dengan cara penambahan modal dari Pertamina sebagai induknya. Jadi kalau
Pertamina ingin Pertamina Retail itu maju, membeli SPBU lagi atau membuat SPBU baru lagi, itu Pertamina akan menambahkan modalnya. Wow. Nah, tapi saat ini, waktu itu pada saat saya ditugaskan di Pertamina Retail, saya sudah diberikan pesan oleh pembawa saham, Anda ditugaskan di situ dengan satu misi, yaitu membuat Pertamina Retail itu mandiri. Jadi tidak lagi bergantung kepada pemegang saham pada pertumbuhannya. Dan kebetulan saya kan tadi punya background yang cukup panjang dalam financing ya, sehingga itulah salah satu misi saya di sini itu adalah bagaimana saya bisa merubah Pertamina Retail menjadi mandiri dalam pengembangannya ke depannya. Wah, luar biasa. Wah, Menjadi Itu mandiri. bergantung gitu ya Pak, Iya. tapi juga bisa mandiri gitu. iya. harus mandiri, betul. mandiri. Kalau yang dulunya, kalau Pertamina Retail mau berkembang itu harus nunggu dari induknya, dari bapaknya untuk ngasih uang. Nah sekarang nggak boleh lagi, harus cari sendiri. Harus cari sendiri. Itu. Kuncinya mandiri. Iya. Independen. Independen, betul. Tapi kalau Bapak sendiri nih gimana sih Bang melihat nih tren dan performa dari PT Pertamina Retail itu sendiri selama perkembangannya? Sangat pesat. Jadi saya masuk kan waktu itu 2020 pada saat pandemi, Betul. di mana orang nggak boleh kemana-mana gitu kan. Otomatis dia nggak perlu kan beli bensin, nggak perlu beli BBM ya. Iya. Semua pada di rumah, mobil, semua motor pada nganggur di rumah gitu kan, nggak perlu beli BBM kan. Jadi SPBU kita sepi, nggak ada yang datang. Jadi jualan kita sangat turun banget. gitu ya. Nah waktu itu kami dengan direksi semua, bagaimana kita, mungkin Pak ini udah pernah cerita, kita membuat survival strategy waktu itu. Iya. Bagaimana kita bisa survive menghadapi pandemi itu gitu. Ya macam-macam caranya, selain kita menyelamatkan teman-teman yang terkena COVID, kita juga bagaimana mengoptimalkan bisnis kita, operasi kita gitu ya, supaya lebih hemat misalnya. Jadi kita misalnya gimana mengurangi biaya listrik nih, akhirnya kita pasang solar panel di atas kita gitu ya. Terus gimana caranya kita ngurangin biaya yang lain, yang gede losses kita coba kurangi gitu ya. Nah itu alhamdulillah pada saat demand kita turun atau jualan kita turun pada 2020, profit kita justru bisa naik. Wow. Itu Karena mungkin tadi Pak, strategi tadi. Jadi strategi selain kita menyampaikan teman-teman, strategi optimasi biaya kita lakukan, dan pengembangan bisnis-bisnis baru juga kita lakukan. Wah. Berarti semuanya Alhamdulillah itu juga ya tadi menghasilkan di mana semua orang mungkin hanya sedikit perusahaan yang bisa tetap tumbuh survive, di masa Pandemi. pandemi. Ya, sebagian besar pasti akan turun. Ya. kalau susah ya Pak untuk Baik, naiknya. ya penjualan turun pasti labanya turun kan. Nah kita penjualan turun, Naik. tapi labanya bisa naik. Artinya pasti dengan strateginya yang berhasil Betul. berarti bisa Ya, dikatakan. survival Survive. strategi. Betul. Sehingga waktu itu di 2021 kita bikin namanya shining strategy kan. Wih. Kita pengen lebih bersinar di 2021. Dan alhamdulillah kita bisa naik mungkin hampir 30% laba kita di 2021. Wah. Tuh. Jadi kita bisa waktu itu buktikan bahwa di saat orang lain turun kita tetap bisa tumbuh. Bahkan Dan naik sekarang banget ya, Pak. di saat sudah kondisi sudah lebih baik, kita bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Wah, luar Shining. biasa. Wah. Perjuangannya ya Pak, shine. Shining. Semuanya bersinar pada Betul, waktunya ya Pak. Betul. Jadi pertumbuhannya sangat tinggi. Alhamdulillah. Pertumbuhan tinggi. Alhamdulillah. Pasti juga dibantu dengan semua tim ya Pak, sinerginya Betul, seluruhnya. betul. Kita punya tim yang sangat hebat Kerjasamanya di ya Pertamina Pak. Retail, benar, sangat-sangat hebat. Dan ternyata mereka tuh bisa menunjukkan prestasi yang sangat baik gitu ya. Wah, Kalau kita beri tugas itu semuanya bisa menunjukkan performa yang terbaik, Performa gitu. terbaik. Sampai akhirnya Betul. bisa bersinar bersama itu ya Pak. Keren Betul. banget. Luar biasa ya. 30% di 2021 loh. Maksudnya Iya. itu pada saat itu kan sebenarnya COVID itu juga masih masih ada. Iya. Betul. Naik juga ya. tinggi banget ya. Iya. Masih ada Delta waktu itu Iya, kan. Delta di pertengahan mana tahun, Pak, betul, PPKM-nya waktu itu sempat dinaikkan Iya. gitu ya. Aduh. Demand juga sempat turun gitu ya. Tapi
tadi dengan strategi kita terus mengembangkan outlet kita gitu ya, akhirnya kita bisa tetap tumbuh. Luar biasa. Dan itu semua ada anunya tuh. Jadi strategi itu itu nggak kita ambil sembarangan gitu ya. Jadi kita betul-betul coba cari referensi. Riset banget ya. Riset betul. Jadi dulu itu ada publikasinya dari Harvard Business Review gitu ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan itu bersrategi menghadapi kondisi sedang downturn, apa sih sedang turun gitu ya. Downhill ini. Sedang turun gitu ya. Nah, biasanya kalau perusahaan itu menghadapi situasi itu, apa mereka biasanya? Pengurangan Pengurangan pegawai. Pegawai, gitu betul. kan. Terus misalnya nggak investasi deh pokoknya. Iya. Iya. Duit yang penting ditahan dulu nih. Betul. Jangan kita beli-beli banyak-banyak, biaya dipotong semua. Termasuk cari aman gitu ya. cari aman, betul. Yang penting uangnya tetap ada Tetap gitu ada ya. gitu. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, kita coba lihat gimana waktu itu publikasinya coba melihat gimana sih strategi orang menghadapi itu. Jadi sebagian besar seperti itu. Tapi ada juga yang strateginya berbeda. Walaupun downturn, dia tetap melakukan investasi yang besar. Balikannya ya. Iya. Dan yang tadi orang biasanya pengurangan pegawai, ini enggak, Tetap tetap. Ada. Jadi pegawai tetap Bertahan. harus ditahan, dia tidak dikurangi kesejahteraannya dan tetap dia melakukan investasi, menambah outlet segala macam gitu ya. Ternyata pada saat kondisi sudah membaik, perusahaan yang kedua itulah yang tumbuhnya jauh lebih tinggi. Wow. Perusahaan yang tadinya hanya bertahan saja, hanya dia kurang Stuck pegawai itu, ya begitu kondisi sudah membaik, ya dia akan tidak Sama-sama tumbuh. aja ya Pak, Gitu tetap di aja. situ. Wow. Nah itulah yang harus kita ambil strategi itu. Jadi kita ambil strategi yang kedua Kedua. tadi, dan dalam itu terbukti. Tadi shining ya Pak. Jadi Akhirnya bisa shining. bersinar. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu. Tapi kalau menurut Bapak sendiri nih ya, seperti apa sih Pak posisi PT Pertamina Retail dalam bisnis yang sedang dijalani tentunya? Ya, kita kan tadi bisnisnya adalah sebagai pengolah dari mungkin orang lihatnya sebagai SPBU gitu ya, bisnis fuel dan non fuel gitu ya di SPBU gitu ya. Tadi kan juga tidak semata-mata hanya jualan BBM saja kan, tapi juga ada yang non BBM-nya seperti yang ada toko Bright Bright Store, Store, ada betul. Iya. cafe, Lengkap Pak. macam-macam gitu kan. Macam-macam. Nah itu. Nah kita harus menjadi role model kalau di situ ya. Jadi SPBU di Indonesia kan tidak hanya dikelola oleh Pertamina Retail, Betul. tapi ada juga yang dikelola oleh swasta yang lainnya. Dan sekarang jauh lebih banyak mereka gitu ya. Tapi kita harus menjadi role model. Oh, oke. Kita yang harus bisa menunjukkan bahwa ini loh harusnya pengolahan yang terbaiknya itu harus seperti ini. Ya gitu. SPBU itu harus terang, harus kinclong gitu ya. Dan One stop service. One stop Service. service, Wow, setuju, luar hebat biasa. sekali. Iya. Dari mana kamu tahu nih? Iya. Kebetulan Pertamina banget. cocok nggak Pak kerja di Cocok, cocok. Karena visinya itu Pak. Wah, sedap. Bersinergi Pak. Sedap. Bersinergi banget Pak. Siap. Cocok lah Farila ya. Iya dong. Insya Allah buka SPBU Pak. Oke. Amin. Terus sebelum itu kerja dulu di sini lah. CV bawa CV. Sini bawa Pak. Besok langsung ke tempat saya. Siap. Siap terus Pak saya. Siap bertugas bener. Luar biasa ya Pak. Tapi Pak kalau kita ngobrol dari tadi kan banyak banget tantangannya ya kan Pak ya pas Bapak masuk menghadapi tantangan akhirnya bisa bersinar nih Pak lagi. Tapi mungkin nggak sih Pak, ini kan kita nggak tahu ada tantangan apa lagi nih ke depannya. Ada nggak sih peluang atau inovasi yang diperlukan nih untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya nih kira-kira? Ya, oke. Mungkin Mbak Lela, Mas Wahmi tahu sekarang yang lagi hits ini apa nih di Kalangan kendaraan. Ini mobil listrik. Mobil listrik. Tahu kan? Itu kan yang lagi sekarang booming kan, Betul. atau lagi happening lah gitu ya. Mulai dari merek-merek yang dari Amerika Benar. itu gitu ya, dan even yang merek-merek yang lain pun juga sudah mengeluarkan mobil listrik tadi ya, electric vehicle tadi. Nah itu tentunya itu adalah tantangan bagi kita, karena mobil itu nanti nggak perlu beli BBM kan? Iya. Nah itulah tantangannya. Jadi kalau kedepannya itu yang akan dikembangkan di Indonesia gitu ya. Sekarang ini mungkin di luar negeri mungkin sudah banyak ya.
kendaraan listrik, dan di Indonesia sekarang sudah mulai ada, tapi mungkin belum terlalu banyak. Nah, kalau itu makin berkembang, tentunya orang sudah tidak lagi perlu beli BBM, Betul. tidak perlu lagi pergi ke SPBU ini kan. Nah, bagaimana kita sekarang Menanggapi. bergeser dari situ ya. Jadi bagaimana kita menghadapi bahwa kenyataan bisnis BBM ini atau fuel ini kedepannya sudah mungkin akan turun. Nah, kita harus mengembangkan bisnis yang non BBM-nya. Oke. Mungkin tadi sudah dapat gambaran dari Pak Pramono, bagaimana bisnis Pertamina nih ya, tidak hanya fuel di sebuah SPBU tapi juga non fuelnya. Non-fuel. Itu harus kita kembangkan Oh iya benar. kedepannya. Itu Jadi termasuk ya, Pak, inovasi-inovasi berarti? untuk mengembangkan bisnis yang non fuel itu harus kita lakukan. Kita harus mengembangkan porsi bisnis non fuel itu semakin Semakin besar. besar. Sekarang ini kita baru sekitar mungkin 5%-an lah penjualan kita yang Non fuel. dihasilkan dari non fuel non-fuel. gitu ya. Nah, itu harus kita kembangkan karena fuelnya lama-lama akan turun. Itu harus digantikan oleh Non fuel tadi Non-fuel gitu. Dan tadi. dari sekarang kan juga sudah harus cari. betul ya. Jadi tidak hanya mungkin bisnis bread store atau bread cafe kita kembangkan juga. Kita harus cari bisnis-bisnis lain lagi. Tadi kan sudah ada juga mengenai BPP ya. Ya. Itu bread payment point, itu adalah semacam bisnis aplikasi laku pandai untuk kita bisa macam-macam transaksi di situ. Ya. Kita bisa beli pulsa, bayar listrik dan sebagainya. Itu salah satu bisnis pengembang bisnis kita gitu ya. Kita cari yang lain lagi. Kita harus kembangkan lagi ke depannya. Jadi inovasi-inovasi untuk bisnis yang non fuel itu harus kita kembangkan untuk Pertamina Retail itu bisa tetap tumbuh, Tetap bertahan gitu tetap ya. Mas. bertahan, betul. Itu sudah menjadi keharusan, betul. Jadi bagaimana non fuel itu harus menjadi kita. Harus Sama-sama menjadi- iya Pak berarti. malah harus Harus tumbuh lebih. lebih tinggi, Oh, harus ya, lebih tinggi. menggantikan bisnis fuel kita. Oh. Wow. Iya, iya. Karena Itu salah satu misinya ya Pak? ya betul. Termasuk juga kita juga harus tetap bisnis non fuel tadi, termasuk juga untuk pengisian bahan bakar, pengisian mobil listrik kita juga kembangkan gitu ya. Jadi di beberapa SPBU kita sudah kembangkan SPKLU gitu kan, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Iya. Kemudian kita juga mengembangkan untuk yang motor tidak hanya chargingnya juga, tapi juga baterai swap. Jadi kita bisa langsung datang, Ganti-ganti, mau betul langsung ada. tukar baterai. Iya, keren. Seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita kembangkan. Mulai Jadi ya Pak. Wah, betul, dan semuanya juga harus dengan basis data analisis. teknologi yang Teknologi, digital. oh, Maksudnya gitu. iya, Jadi transaksinya tidak lagi cash misalnya. Benar. Oh, Gitu iya. kan? Cash. Jadi cashless kalau ya, Pak. harus cashless, semua misalnya harus dengan aplikasi saja. Iya. Pembayaran bisa cashless gitu. Dan ketika cashless ada cashback. Nah, Ya, itu yang itu dibutuhkan. betul. Biasanya sobat toko mencari itu, Pak. Iya. Targetnya. Jadi itu kira-kira yang harus kita kembangkan. Oke. Untuk Pertamina Retail terus bisa tumbuh. Berkembang ya Pak. Iya, Oh. betul. Nah nih Pak, bagaimana dan kira-kira apa aja sih Pak program dan strategi Bapak ke depannya di Pertamina Retail tentunya dari sisi keuangan, SDM dan IT-nya Pak? Oke. Jadi di 2022 ini Mhm. kita punya strategi namanya resilient strategy. Resilient strategy. Betul. Ya tadi salah satunya ya tetap mengenai COVID kita harus tetap kendalikan. Sekarang kita harus sudah bersiap-siap untuk hidup bersama COVID-nya. Itu juga. Kalau tadinya dulu kita bagaimana kita memitigasi itu, sekarang kita harus sudah siap dengan hidup bersama COVID. Hidup dengan endemi COVID gitu ya. Itu salah satu strateginya. Yang keduanya adalah bagaimana kita juga tadi kita sudah mengembangkan bisnis non-fuel kita. Non-fuel itu menjadi core kita nantinya ke depannya. Kalau dulu core kita adalah Fuel-nya. fuel, sekarang kita harus rubah. Non-fuel menjadi core kita. Oke. Ya. Cuman kita juga tadi harus strategi kita untuk bagaimana mengembangkan ekosistem untuk bisa melayani kendaraan listrik tadi. Iya. Ya, jadi even untuk itu kita sejak 2 tahun yang lalu gitu untuk mobil operasional kita itu kita sudah menggunakan mobil listrik. Bayangkan kita adalah perusahaan penjual BBM, Mm-mm. tapi kita sewa mobilnya apa? Mobil Mobil listrik. listrik. Itu sejak 2 tahun lalu loh, Sejak 2 tahun lalu. Pak? Wow. Jadi pada saat itu saya cuma mau mengajarkan teman-teman. Kita coba sekarang sewa mobil listrik kita untuk operasional kita. Supaya kita bisa tahu bagaimana kita harus melayani mereka. Oh, itu salah satu bentuk riset di lapangan ya Pak ya? Betul, iya. Luar biasa sekali. Iya. Jadi kita teman-teman untuk bisa tahu bagaimana sih apa yang mereka butuhkan. Jadi Iya. harus kita bikin tuh di SPBU kita. Gitu. Wow.
Itu. Keren banget. Nah, itu anunya. Betul. Itulah salah satu strategi kita untuk terus bisa tumbuh ke depannya. Dan tadi saya juga sudah misi saya pertama dulu adalah bagaimana kita bisa mandiri, tumbuh dengan mandiri, tidak lagi disuapin oleh pemegang saham kita. Iya. Dan untuk itu saya juga akan mulai mempersiapkan Pertamina Retail untuk bisa road to go public. Oh. Jadi mempersiapkan Pertamina Retail untuk bisa ke depannya go public, sudah bisa mulai untuk memanfaatkan pasar modal untuk membiayai investasi pertumbuhan kita ke depannya. Wow. Jadi tidak lagi Amin, tergantung Pak, dari amin. pemegang saham yang ada, tapi Iya. kita sudah bisa mulai masuk di pasar modal. Wah, Amin banget itu. Amin. Amin, luar biasa banget strateginya. Kita benar-benar bisa mendengarkan langsung nih strategi dari PT Pertamina Retail gitu ya. Betul. Bocoran buat sobat Koko ini Betul. ilmu sekali. Sekali. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Pak. Mungkin yang nonton nih sobat Koko juga baru aja lulus kuliah ya, pengen kerja juga. Gimana sih ini untuk survive di dunia luar ya ketika udah lulus kuliah gitu Betul. ya. Mungkin ada nggak sih Pak dari Bapak sendiri jangan ya buat sobat Koko. Mungkin ada yang fresh graduate ya. Iya Pak. Untuk Mungkin untuk bekerja. bekerja di Pertamina Retail. Cuma habis saya. Nah, dulu tunggu. Antri sobat Koko. Itu bagaimana Pak? Mungkin ada tips buat sobat Koko yang fresh graduate atau yang sedang mencari pekerjaan dan mungkin pengen bekerja di Pertamina Retail. Betul. Oke, ya memang betul bahwa Pertamina itu kedepannya sangat membutuhkan fresh intake gitu ya. Jadi termasuk juga kita sedang mengembangkan organisasi kita untuk bisa lebih fit lagi dengan strategi kita. Kita butuh tadi untuk pengembangan strategi kita untuk non-fuel tadi, maka kita perlu mengembangkan organisasi kita yang menangani non-fuel tadi. Nah, kita nanti butuh fresh intake tadi. Wow. Dan tentunya kita butuh talent-talent yang sangat hebat-hebat. Oh, itu dia. Ya, jadi persiapkan diri untuk siap terutama dari sisi bahasa Inggris gitu ya. Inggris. Itu harus Asah terus. harus diasah terus. Ada minimal nanti tes TOEFL-nya harus TOEFL. gitu ya. Psikotes. Psikotes dan sebagainya. Kami bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk kita melakukan seleksi tadi. Oh. Jadi kita serahkan kepada ahlinya. Wah. Ya. Kita serahkan apapun kepada ahlinya atau tunggu kehancurannya. Kan? Oh, iya benar. Jadi sobat Koko ya jangan lupa untuk mengasah kemampuannya terus menerus dan ketika ada opportunity-nya langsung ya Pak ya. Betul. Tanpa berlama-lama Pak. Langsung. Jangan Ya, betul. menunggu kesempatan ya, kejar kesempatan itu. Oh itu dia betul sekali. Luar Dan biasa. bisa shining bersama Pertamina pastinya. Oh ya, Pak. iya, bersinergi terus. Bersinergi terus ya. Aduh Pak, nih sayang banget nih sebenarnya kita masih mau ngobrol nih Pak sama Pak Bambang. Cuma keterbatasan waktu Pak. Makanya mungkin kita butuh sesi selanjutnya. Iya, sama Pak Bambang berminat dong tentunya untuk datang lagi. Boleh dong. Kita Senang belum sekali. cerita lebih panjang yang 30 tahun tadi itu ya Pak. Oh, gitu ya? Iya. Kita butuh cerita detail. Iya. Selain onta ada apa nih Pak? Iya. Gitu. Masih banyak. Masih banyak ya. Banyak kan. Di Paris tadi belum detail. Iya. Oh. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Bambang sudah mampir ke podcast Sobat Koko Pak. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di lain waktu ya Pak ya. Oke. Mampir-mampir terus ke sini Betul. dan tentunya Sobat Koko Oke. butuh insight dari Bapak. Sip. Ditunggu undangannya kalau gitu. Iya baik kalau begitu ya. Oke. Dan Sobat Koko terus keep up sama Pertamina Retail ya. Jangan lupa untuk follow sosial medianya. Tentunya ada Instagram di @pertamina_retail, Twitternya ada di @pertamina_retail, TikTok ada di @pertamina_retail_official, Facebooknya Di PT Pertamina Retail Official dan juga di YouTube channelnya nih yang kamu lagi tonton pastinya di Pertamina Retail. Jangan lupa buat di komen, di like, di subscribe dan yang paling penting adalah di share ke teman-teman sebanyak mungkin ya karena Betul. insightnya luar biasa nih sampai silau. iya setiap episode. Setiap nggak- episode. Pak, saya nggak ngerti lagi Pak ini setiap episode. Aduh selalu ada ilmu Pak. Bener, Pak. Saya di sini kuliah Pak sebenarnya bukan ngekos ini saya kuliah Pak. Ini udah berapa SKS nih Pak? Iya. Itu Aduh. ya. Sampai bisa masuk Pertamina ya Mari. Pasti. Pokoknya terima kasih buat udah nontonin Sobat Koko juga ya. Jangan Iya. lupa share-share juga. Sekarang Lela Adriana pamit undur diri. Fahri Rama pamit undur diri. Kalau begitu sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye podcast Sobat Koko.